Oke semuanya, di pertemuan sekarang kita akan belajar tentang prinsip dasar animasi. Tapi sebelumnya saya akan dan kalian, Wilham kenapa ini? Semuanya terlihat, kameranya on, kenapa Wilham, off sendiri? Buka dong, saya biar nggak kesepian nih. Ya Pak, ini teh lagi ada gangguan Pak koneksi sama laptopnya. Waduh, koreksi gangguan ya. Ya emang, dengar-dengar kemarin juga Wilham bilang Wilham rumahnya di daerah gunung ya? Hmm. Ya Pak di puncak gunung Pak, rumahnya Pak jadi susah sinyal di sini Pak. Di puncak gunung. Wah, susah sih ya. Saya juga gak bisa maksa Wilham buat pergi ke sekolah di keadaan yang sekarang ya, banyak COVID sedang naik-naiknya lagi. Gak apa lah Wilham, saya izinkan Anda untuk mematikan kamera Anda itu. Karena Anda juga prestasinya banyak lah. Saya akan berikan kelebihan untuk Anda. Sebenarnya untuk kondisi yang sekarang ini tidak menentu ya sebenarnya. Karena COVID naik, kita kemarin ke sekolah, sekarang enggak, sekarang diliburkan, sekarang enggak gitu. Agak susah sih sebenarnya untuk menentukan bagaimana kita harus belajar gitu. Bolehlah gak apa-apa. Ilham, saya izinkan Anda untuk menutup kamera Anda. Akan saya lanjut lah. Nah, ini materi yang kita bahas. Sebenarnya kita akan belajar beberapa studio yang ada di dunia lah ataupun di mana-mana. Coba beberapa sejarah yang ada di tentang peranimasian. Eh ya, bentar nih. Izan, kenapa Izan tidak fokus Izan? Ini kenapa ini? Tidak fokus semuanya ini. Saya panggil Izan aja yang paling nggak Enggak fokus. Pak. Enggak gimana Izan, saya ini punya dual monitor loh. Jadi saya bisa presentasi sama bisa melihat Anda di sini. Waduh, maaf ya Pak, maaf Oke, nggak banget. apa-apa, dan saya maafkan. Selagi kalian jujur, kalian salah, saya akan maafkan kesalahan kalian. Sekali lagi saya katakan ya, walaupun saya mungkin presentasi lihat ke sini gitu, tapi saya punya dual monitor di sini. Jadi saya bisa melihat kondisi kalian yang sedang memperhatikan saya dan saya bisa mempresentasikan materi. Begini ya semuanya ya, ketika kalian menjadi siswa SMK gitu. SMK itu kan sebenarnya ditujukan untuk bisa jadi seorang pekerja gitu ya. Ketika kalian bekerja dan masuk ke dunia industri yang nyata, kalian tuh harus bisa memposisikan kalian sebagai benar-benar yang pekerja gitu. Jangan kalian bekerja tapi kalian mengerjakan hal yang lain gitu. Jadi sekali lagi ketika kalian menjadi seorang siswa SMK itu jangan banyakin lah. Kalian latih dari sekarang lah ketika kalian untuk menjadi seorang pekerja gitu, agar kalian nanti ketika di dunia kerja yang sebenarnya kalian benar-benar uh, berhasil gitu. Nah, ngomong-ngomong soal masalah tadi, kalau gini mah saya akan buat kontrak kelas ya. Karena saya juga sebenarnya saya terlalu membebaskan kalian sih ketika kalian belajar gitu. Saya juga sebenarnya tidak suka mengatur-ngatur orang lain. Tapi karena sudah kejadian, saya akan buat beberapa kontrak yang tidak akan terlalu susah, tapi tolong di maklumi gitu lah. Yang pertama, saya ingin ketika saya mengajar kalian membuka kamera kalian. Yang kedua, kalian coba kurangi penggunaan HP lah, karena agar bisa membiasakan kalian bekerja di industri nanti. Oke, selanjutnya ada yang mau ini enggak? Ada yang mau memberikan saran lagi enggak untuk yang selanjutnya? Boleh, Akil, silakan. Mungkin satu lagi Pak, ini buat kalau misalnya ada yang mau jawab atau misalnya mau interupsi, bisa raise hand dulu Pak, biar gak tabrakan gitu. Iya, soalnya kalau kalian ini ya di beberapa kondisi kalau kalian sedang, misal guru sedang menjelaskan gitu, tiba-tiba ada dua orang yang mau menjawab, tiba-tiba langsung sok kamu dulu aja. Apalagi kalau orang-orang Sunda kan agak ini ya, agak humble gitu. Nanti pas ada tabrakan langsung sok kamu dulu kamu aja. Nanti siapa yang menjawab gitu kan? Agak kesel juga saya lihatnya gitu.
Jadi saya akan terima usulnya 3 ya. Kalau bisa kembali hidupkan, kurangi penggunaan HP, dan terakhir gunakan fitur Ryzen agar semua fitur yang ada di Google bisa digunakan. Nah, ngomong-ngomong soal kontrak nih, soalnya kan tadi Wilham yang kurang sering menyalakan kamera. Saya akan tanya Wilham nih. Wilham sebelumnya, gimana Wilham? Siap Pak, 86 lah ditanya sama Bapak. Oke, Wilham belajar semangat ya. Saya akan tanya Wilham. Nah, Wilham, prinsip appeal itu prinsip yang seperti apa, Wilham? Jadi appeal itu kayak apa sih? Prinsip yang membuat objek mudah dilihat oleh penonton Pak, atau bisa dibilang menarik untuk dilihat juga gitu. Dengan kata lain apa sih? Karakter lah Pak, karakter dari objek atau sesuatu lah gitu Pak. Nah, benar kan Wilham ini bisa menjawab semua pertanyaan saya ya. Nah, karena itu Wilham akan saya berikan nilai tambah. Yang lain juga ya, jangan malas-malas menjawab. Saya akan pastikan kalian mendapatkan nilai tambah ketika kalian menjawab.